Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pajak kota. Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal kepada penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah kota. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah atau kota untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Fungsi pajak kota sendiri, pajak kota digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota seperti pemeliharaan jalan, sistem air minum dan sanitasi, pemadaman kebakaran, polisi, pendidikan lokal, berbagai layanan publik, dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka dalam memberikan layanan dan infrastruktur lokal kepada penduduk dan pengusaha wilayah tersebut. Pajak kota ini terdiri dari beberapa jenis, seperti pajak profesi, pajak penjualan, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak perhotelan, pajak lisensi usaha, pajak restoran, pajak air dan limbah, pajak peralatan komunikasi, serta pajak parkir. Cara pemungutan pajak kota, cara pemungutan pajak kota dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses ini meliputi mengidentifikasi objek, penentuan tarif pajak, pendaftaran pajak, pengiriman pemberitahuan pajak, pembayaran pajak, pelaporan dan pemantau keuangan, pengawasan dan audit. Contoh jumlah pajak. Yang pertama, pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah atau retribusi pajak, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan, peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua yaitu pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling besar 10%. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan pertunjukan permainan dan atau keramaian dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, khusus untuk hiburan berupa penggelaran busana kontes kecantikan, panti pijat, dan mandi uap atau spa. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 75%. Terus hiburan tradisional itu ditetapkan di angka 10%. Selanjutnya pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak reklame dan
pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri adalah benda atau alat perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ini ditetapkan sekitar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Selanjutnya, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya, pajak mineral bukan logam dan batuan. Tentang pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagai dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%. Yang ketujuh yaitu tarif parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Nah, sedang pajak parkir sendiri, tarif pajak yaitu dikenakan sebesar 20%. Yang kedelapan, pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Besar tarif pajak air tanah sendiri adalah 20%. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colocalia, yaitu Colocalia faclip, laga, Colocalia maxina, Colocalia Esculenta, dan Colocalia linci. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang ke-10 yaitu pajak bumi, bangunan, perkotaan, dan perdesaan. Pajak ini adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Astrid Budiarto menerangkan dalam buku Pedoman Praktis Membayar Pajak Dasar Perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan nilai jual kena pajak yang diperoleh dari 20% NJOP nilai jual objek pajak. Yang ke-11 yaitu pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh pribadi atau suatu badan tertentu. Kesimpulannya, pajak kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan daerah dan mengatur ekonomi.
kota. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota, tetapi juga merupakan alat pengendalian konsumsi, insentif investasi, dan alat untuk mengendalikan pertumbuhan kota. Implikasi pajak kota mencakup peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta dampak sosial terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.